Langkah super jenius. Tepat tadi malam, Ketum Erick Thohir tanpa Falvivu putuskan hal luar biasa ini jelang laga super krusial versus Australia di Sydney Stadium. Langkah besar demi skuad Garuda bisa raih hasil maksimal dan bawa semakin dekat dengan Piala Dunia 2026. Fans timnas auto bahagia mendengarnya. Wah ini, apa sebenarnya langkah yang dilakukan Pak Ketum kita ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Nah, ini dia yang ditunggu. Resmi dikonfirmasi, Coach Patrick Kluivert siap umumkan daftar 23 pemain final Timnas Indonesia untuk duel hidup mati lawan Australia. 6 pemain mau tak mau harus dicoret. Rumor mengejutkan langsung mencuat, apakah ada nama besar yang di luar dugaan tak masuk skuad final? Siapa saja sosoknya? Inilah ulasan mengejutkannya. Kejutan besar tak terduga. Coach Patrick Kluivert mendadak sebut nama Shin Tae-yong di konferensi pers jelang duel panas lawan Australia. Publik langsung dibuat heboh, apakah ini sinyal ada peran rahasia di balik laga krusial ini? Rumor mengejutkan muncul, benarkah Coach Shin Tae-yong diam-diam terbang ke Sydney Stadium untuk saksikan langsung pertandingan super penting ini? Simak fakta sebenarnya hanya Disney. Auto gemparkan Eropa. Gaya latihan timnas Indonesia yang dianggap punya aura berkelas dunia hingga bikin media ternama Asia ini beri soroti tajam. Mulai dari latihan fisik super ekstrem hingga performa kiper Garuda yang bikin takjub. Transformasi timnas Indonesia benar-benar bisa mengejutkan banyak pihak. Apakah ini bukti timnas Indonesia sudah selevel dengan negara elit Eropa dan siap ukir sejarah di Piala Dunia 2026? Tony Popovich blunder besar. Pelatih Australia ini tanpa sadar keceplosan di depan media dengan akuin masih buta dengan strategi rahasia racikan Coach Patrick Kluivert. Satu keuntungan besar yang bisa jadi senjata mematikan timnas Indonesia. Keunggulan tersembunyi yang bisa mengejutkan lawan. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah Coach Patrick bawa pulang 3 poin bersejarah dari Sydney Stadium dan ukir sejarah baru? Simak berikut ulasan mendetailnya. Fans Garuda auto bahagia. Setelah 44 tahun tanpa kemenangan lawan Australia, Patrick Kluivert pasang target besar. Janji bahwa timnas Indonesia pecahkan rekor bersejarah 3 poin jadi harga mati. Garuda makin dekat ke Piala Dunia 2026. Mungkinkah ini momen epik yang ditunggu-tunggu seluruh fans timnas? Ini baru top Marco Top. Ole Romeni tegaskan tak gentar sedikit pun hadapi Australia yang disebut raksasa Asia. Siap tampil habis-habisan dan berikan segalanya demi timnas Indonesia. Mental baja, semangat, juang tinggi, dan motivasi besar jadi senjata utama. Akankah laga ini bakal jadi debut manis dengan gol perdana yang mengguncang Sydney Stadium? Nah ini dia, mental top kelas Eropa. Kapten Jay Itzes tegaskan timnas Indonesia siap bertarung habis-habisan lawan Australia. Beri sinyal kuat tim Garuda tak takut hadapi raksasa Asia. Strategi rahasia sudah disusun matang, bahkan kejutan besar siap meledak. Apakah laga krusial ini bisa jadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia? Dan mampukah skuad Garuda membuat keajaiban yang mengguncang dunia? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Langkah super jenius. Tepat tadi malam, Ketum Erick Thohir tanpa Falvivu putuskan hal luar biasa ini jelang laga super krusial versus Australia di Sydney Stadium. Langkah besar demi skuad Garuda bisa raih hasil maksimal dan bawa semakin dekat dengan Piala Dunia 2026. Fans timnas auto bahagia mendengarnya. Wah ini, apa sebenarnya langkah yang dilakukan Pak Ketum kita ini? Temukan jawabannya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang akan berlangsung di Sydney Football Stadium hari ini dijadwalkan kick-off pukul 4 sore waktu Indonesia Barat.
Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir menyampaikan pesan semangat kepada skuad Garuda agar memberikan yang terbaik dalam pertandingan penting ini. Kurang dari 24 jam sebelum pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia, recovery dan persiapan sudah dilakukan untuk memberikan yang terbaik di pertandingan penting untuk langkah kita ke Piala Dunia. Kami siap berjuang untuk merah putih. Ayo Garuda, tulis Erick di Instagram. Laga ini juga akan menjadi debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia setelah resmi menggantikan Shin Tae-yong pada awal tahun ini. Dengan ekspektasi besar dari para supporter, Kluivert berjanji akan berusaha membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 angka dari Australia yang berada di peringkat kedua. Hanya 2 tim teratas di masing-masing grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jepang hampir dipastikan lolos karena sudah unggul 9 poin dari Australia dan hanya membutuhkan 1 kemenangan melawan Bahrain untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dengan situasi ini, laga melawan Australia menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk menyalip dan mengamankan posisi di 2 besar. Patrick Kluivert menyadari bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi Timnas Indonesia, seperti pemain yang masih mengalami jet lag dan beberapa pemain yang sedang menjalankan ibadah puasa. Namun, Kluivert menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk tampil kurang maksimal. Semua hal yang Anda bilang benar, kalau pemain masih ada yang jet lag, beberapa sedang puasa di bulan Ramadan, tetapi itu tentu saja tak bisa jadi alasan, ujar Kluivert. Dia memastikan bahwa seluruh pemain tetap fokus untuk memberikan yang terbaik di pertandingan ini. Tantangan kami adalah untuk menyelesaikan pertandingan ini dan kami siap menghadapinya. Semua situasi yang tadi Anda bilang itu benar, tapi saya rasa tim kami siap. Mereka tahu bagaimana ekspektasi untuk laga versus Australia, jadi kita siap untuk laga ini, tutupnya. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari supporter, Timnas Indonesia siap bertarung habis-habisan demi meraih kemenangan dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, ini dia yang ditunggu. Resmi dikonfirmasi, Coach Patrick Kluivert siap umumkan daftar 23 pemain final Timnas Indonesia untuk duel hidup mati lawan Australia. 6 pemain mau tak mau harus dicoret. Rumor mengejutkan langsung mencuat, apakah ada nama besar yang di luar dugaan tak masuk skuad final? Siapa saja sosoknya? Inilah ulasan mengejutkannya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert akan mengumumkan daftar 23 pemain yang masuk dalam skuad untuk menghadapi Timnas Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis hari ini pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dari 29 pemain yang ada dalam skuad Garuda, 6 pemain harus dicoret untuk memenuhi regulasi. Lantas, siapa saja yang tidak masuk dalam daftar akhir? Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner tidak akan bermain karena terkena skorsing 1 pertandingan. Mereka baru bisa tampil saat Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret 2025 mendatang. Selain Oratmangoen dan Hubner, ada kemungkinan 4 pemain lain juga tidak masuk dalam daftar susunan pemain untuk laga melawan Australia. Mereka adalah 1. Nado Argawinata. Posisi kiper kemungkinan lebih dipercayakan kepada Maarten Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Hernando Ari sebelumnya adalah kiper utama sebelum kedatangan Paes dan Audero. 2. Muhammad Ferrari. Bek muda Persija Jakarta ini harus bersaing dengan Jay Itzes, Menes Hilgers, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Calvin Verdonk juga bisa bermain di posisi bek tengah sehingga memperkecil peluang Ferrari masuk DSP. 3. Hoki Caraka dan Ramadan Sananta di lini depan, mereka bersaing dengan nama-nama seperti Ole Romanyi, Rafael Struijk, dan Septian Bagaskara. Hoki dan Sananta dinilai masih butuh waktu untuk mendapatkan tempat di tim utama.
Berikut adalah prediksi susunan pemain yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Australia. Kiper Martin Paes, Emil Audero, dan Hernando Ari. Back Jay Itzes, Mas Hilgers, Rizky Ridho, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Jordi Amat, dan James Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Saine Patinama. Gelandang Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi, dan Eliano Regenders. Penyerang Rafael Struijk, Ole Romeni, dan Septian Bagaskara. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam laga ini, namun dengan komposisi skuad yang kuat, Patrick Kluivert optimis bisa memberikan perlawanan maksimal. Kejutan besar tak terduga. Coach Patrick Kluivert mendadak sebut nama Shin Tae-yong di konferensi pers jelang duel panas lawan Australia. Publik langsung dibuat heboh, apakah ini sinyal ada peran rahasia di balik laga krusial ini? Rumor mengejutkan muncul, benarkah Coach Shin Tae-yong diam-diam terbang ke Sydney Stadium untuk saksikan langsung pertandingan super penting ini? Simak fakta sebenarnya hanya Disney. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyadari bahwa masyarakat Indonesia memiliki harapan besar agar ia bisa membawa skuad Garuda meraih kesuksesan. Menanggapi hal ini, Kluivert berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim dan bekerja sekeras mungkin. Laga debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia akan berlangsung saat menghadapi Australia dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Kluivert juga memberikan apresiasi kepada Shin Tae-yong, pelatih sebelumnya yang telah membawa Timnas Indonesia mencapai level saat ini. Jika saya bisa, tentu saya akan melakukan yang terbaik. Itu tidak mudah karena Shin Tae-yong telah berada di sana selama 5 tahun, ujar Kluivert dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa Shin Tae-yong telah melakukan tugasnya dengan sangat baik dan mendapatkan rasa hormat yang tinggi di Indonesia. Meskipun hanya memiliki 2 hari latihan, Kluivert menegaskan bahwa timnya tetap dalam kondisi siap tempur. Menurutnya, keterbatasan waktu bukan menjadi alasan. Kami hanya memiliki 2 hari latihan, pemain datang sedikit terlambat. Tapi ini bukan alasan karena pemain Australia juga mengalami hal yang sama, mereka juga datang dari Eropa atau tempat lain. Yang terpenting, kami sudah siap, katanya. Terkait besarnya harapan publik terhadap dirinya, Kluivert memastikan bahwa ia tidak merasa terbebani. Sebaliknya, hal tersebut justru menjadi dorongan baginya untuk bekerja lebih keras dan membawa hasil terbaik bagi Timnas Indonesia. Tentu saja selalu ada harapan. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan tersebut, tutupnya. Auto gemparkan Eropa. Gaya latihan Timnas Indonesia yang dianggap punya aura berkelas dunia hingga bikin media ternama Asia ini beri soroti tajam. Mulai dari latihan fisik super ekstrem hingga performa kiper Garuda yang bikin takjub. Transformasi Timnas Indonesia benar-benar bisa mengejutkan banyak pihak. Apakah ini bukti Timnas Indonesia sudah selevel dengan negara elit Eropa dan siap ukir sejarah di Piala Dunia 2026? Latihan Timnas Indonesia menjelang laga melawan Australia menarik perhatian netizen, terutama sesi latihan para kiper yang dipimpin oleh Stuart Woudenberg. Latihan yang berlangsung di Stadion Sydney pada Rabu malam kemarin viral di media sosial dan mendapat banyak komentar dari publik. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian adalah latihan antisipasi umpan silang dengan intensitas tinggi. Para kiper seperti Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari, dan Nado Argawinata tampak fokus dan serius sepanjang sesi, berbeda dari era sebelumnya yang lebih santai dan sering diwarnai candaan. Tak hanya latihan kiper yang jadi sorotan, pelatih fisik Timnas Indonesia, Quentin Jacoba juga mencuri perhatian netizen dengan gaya melatihnya yang penuh disiplin. Pelatih asal Curaçao ini menerapkan pola latihan fisik yang ketat dan penuh semangat. Dengan suara lantang dan instruksi yang tegas, ia berhasil membawa aura positif yang membuat skuad Garuda semakin siap menghadapi laga besar. Video latihan fisik Timnas yang viral di media sosial menunjukkan bagaimana Jacoba menuntut intensitas tinggi dari para pemain.
Hal ini membuat banyak netizen kagum dengan perubahan drastis dalam metode latihan tim. Beberapa komentar netizen menyoroti aura kelas dunia dalam sesi latihan ini. Bang Quintin sangar juga auranya. The Real pelatih fisik ini mah tinggal push fisik lebih keras lagi kayak Mbah Pintus di Madrid. Benar-benar berasa Piala Dunia, lihat auranya. Aura Piala Dunianya kuat banget. Banyak yang membandingkan dengan metode latihan timnas di masa lalu. Nggak kebayang 2018 latihannya bercanda-canda ketawa-tawa, sekarang keren gini. Langsung spoken menggunakan bahasa Inggris, nggak perlu translator lagi. Butuh mental yang kuat untuk latihan seperti ini. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis sore ini. Pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Hanya 2 tim teratas yang akan lolos langsung ke putaran final, sementara peringkat ketiga dan keempat harus berjuang melalui babak keempat kualifikasi. Saat ini Jepang memimpin grup C dengan 16 poin, diikuti Australia dengan 7 poin, dan Indonesia di peringkat ketiga dengan 6 poin. Arab Saudi, Bahrain, dan Cina juga memiliki jumlah poin yang sama dengan Indonesia, sehingga persaingan semakin ketat. Laga ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda, dan persiapan yang disiplin serta intensitas tinggi diharapkan bisa membawa hasil positif. Fans Garuda Auto bahagia. Setelah 44 tahun tanpa kemenangan lawan Australia, Patrick Kluivert pasang target besar. Janji bahwa timnas Indonesia pecahkan rekor bersejarah 3 poin jadi harga mati. Garuda makin dekat ke Piala Dunia 2026. Mungkinkah ini momen epik yang ditunggu-tunggu seluruh fans timnas? Timnas Indonesia siap menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis hari ini. Pelatih Patrick Kluivert berjanji akan membawa skuad Garuda memecahkan rekor 44 tahun tanpa kemenangan atas Socceroos. Indonesia memiliki modal kuat menjelang pertandingan ini, terutama setelah kemenangan atas Arab Saudi di laga sebelumnya. Selain itu, di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, skuad Garuda mendapatkan tambahan kekuatan dengan bergabungnya 4 pemain naturalisasi, yaitu Emil Auderro, Dean James, Joy Pelupesi, dan Ole Romenyi. Meski diperkuat pemain baru, menghadapi Australia tetap menjadi tantangan besar. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia belum pernah menang atas Australia sejak 1981. Dalam pertemuan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sempat menahan imbang Australia pada September 2024, tetapi kemenangan tetap sulit diraih. Kemenangan terakhir timnas Indonesia atas Australia terjadi pada 30 Agustus 1981 dalam kualifikasi Piala Dunia 1982 dengan skor 0 berkat gol Krisdianto di menit ke-88. Timnas Indonesia baru berkumpul pada 16 Maret 2025 dan baru menjalani latihan pertama pada 18 Maret. Waktu persiapan yang minim tentu menjadi tantangan, namun Patrick Kluivert tetap optimistis. Sudah sangat lama sejak Indonesia terakhir kali menang atas Australia, ujar Kluivert dalam konferensi pers. Kami akan berusaha meraih kemenangan pertama setelah sekian lama. Kluivert, yang baru menjalani laga debutnya bersama Indonesia, menegaskan bahwa ia dan para pemain siap bertarung habis-habisan demi hasil positif. Kami datang untuk mendapatkan hasil yang bagus. Kami siap berjuang untuk negara kami dan meraih hasil terbaik, tegas Kluivert. Mantan pemain timnas Belanda ini juga menegaskan bahwa strategi dan taktik sudah dibahas dengan para pemain, tetapi yang terpenting adalah bagaimana menerapkannya di lapangan. Kami sudah banyak berdiskusi dan merancang strategi, tuturnya. Tapi besok di lapangan kami harus menunjukkan kemampuan terbaik kami. Kini tantangan bagi Kluivert dan timnas Indonesia adalah membuktikan bahwa mereka bisa mengakhiri rekor buruk dan mencetak sejarah baru di Sydney. Ini baru top Marco top. Ole Romenyi tegaskan tak gentar sedikit pun hadapi Australia yang disebut raksasa Asia.
siap tampil habis-habisan dan berikan segalanya demi timnas Indonesia. Mental baja, semangat, juang tinggi, dan motivasi besar jadi senjata utama. Akankah laga ini bakal jadi debut manis dengan gol perdana yang mengguncang Sydney Stadium? Penyerang timnas Indonesia Oleh Romenyi menyatakan kesiapannya menjelang pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 20 Maret 2025. Pemain berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk Oxford United di EFL Championship berpeluang menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Oleh Romenyi mengaku menikmati sesi latihan perdananya di Sydney di bawah arahan Patrick Kluivert. Ia merasa senang bisa berlatih dengan seluruh rekan setimnya di timnas Indonesia dan bersemangat menghadapi laga debutnya. Sesi latihan pertama sangat menyenangkan. Saya benar-benar menikmati bermain dengan bola bersama tim di lapangan, ujar Romenyi. Ini pertama kalinya saya berlatih dengan seluruh tim Garuda, jadi saya sangat menikmatinya dan merasa bersemangat untuk pertandingan nanti, tambahnya. Menjelang laga melawan Australia, Romenyi mengakui bahwa Socceroos adalah salah satu tim terbaik di Asia. Namun ia tetap percaya diri dan tidak gentar menghadapi mereka. Tentu saja, mereka adalah tim yang sangat bagus, kata mantan pemain FC Emmen itu. Tapi kami tahu apa yang harus dilakukan, semuanya sudah jelas. Kami akan menghadapi pertandingan ini dengan penuh kepercayaan diri dan semangat tinggi. Sebagai pemain yang baru bergabung, Romenyi bertekad memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Ia merasa terhormat bisa membela skuad Garuda dan ingin menjadi bagian penting dalam tim. Bermain untuk Indonesia adalah sebuah kehormatan, tegasnya. Saya ingin memberikan kontribusi maksimal untuk tim dan akan berusaha tampil sebaik mungkin. Dengan semangat dan determinasi tinggi, Oleh Romenyi siap menjalani debutnya dan memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dalam laga melawan Australia. Nah ini dia, mental top kelas Eropa. Kapten Jay Itzes tegaskan timnas Indonesia siap bertarung habis-habisan lawan Australia. Beri sinyal kuat, tim Garuda tak takut hadapi raksasa Asia. Strategi rahasia sudah disusun matang, bahkan kejutan besar siap meledak. Apakah laga krusial ini bisa jadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia? Dan mampukah skuad Garuda membuat keajaiban yang mengguncang dunia? Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mengungkapkan kesiapan timnya menjelang laga penting melawan timnas Australia. Ia menegaskan bahwa skuad Garuda akan berjuang sekuat tenaga untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ke-7 grup C, mereka akan menghadapi tantangan besar melawan Australia. Pertandingan ini sangat menentukan bagi Indonesia. Jika berhasil menang, timnas Garuda akan naik ke peringkat kedua klasemen grup C, menggusur posisi Australia. Hal ini tentu menjadi target utama bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Jay Itzes mengakui bahwa laga ini sangat penting bagi Indonesia. Dalam wawancaranya baru-baru ini, ia menyatakan bahwa timnya sadar betul akan tekanan besar yang dihadapi, tetapi tetap siap memberikan performa maksimal. Saya bisa pastikan bahwa kami akan memberikan kemampuan terbaik kami di pertandingan besok, sama seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya di mana kami turun untuk mewakili bangsa ini, ujar Itzes. Menurutnya, Australia adalah lawan yang tangguh dan tidak mudah untuk dikalahkan. Oleh karena itu, persiapan yang matang menjadi kunci utama bagi Indonesia agar bisa mencuri poin di Sydney. Itzes menekankan bahwa fokus dalam latihan dan komunikasi yang baik antara pemain serta tim pelatih akan menjadi faktor penentu keberhasilan mereka. Apa yang harus kami lakukan adalah fokus di sesi latihan kami. Kami juga harus berdiskusi dengan staf pelatih mengenai strategi terbaik untuk pertandingan ini, jelasnya. Selain itu, komunikasi antar pemain juga menjadi hal yang sangat penting. Kami harus berbicara satu sama lain mengenai betapa krusialnya laga ini, tambah sang kapten. Dengan persiapan yang maksimal dan semangat juang tinggi, timnas Indonesia berharap bisa membawa pulang hasil positif dari laga melawan Australia dan menjaga peluang mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tony Popovic blunder besar.
Pelatih Australia ini tanpa sadar keceplosan di depan media dengan akuin masih buta dengan strategi rahasia racikan Coach Patrick Kluivert. Satu keuntungan besar yang bisa jadi senjata mematikan timnas Indonesia. Keunggulan tersembunyi yang bisa mengejutkan lawan. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Mampukah Coach Patrick bawa pulang 3 poin bersejarah dari Sydney Stadium dan ukir sejarah baru? Simak berikut ulasan mendetailnya. Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui strategi yang akan diterapkan Patrick Kluivert saat memimpin timnas Indonesia. Laga ini akan menjadi debut resmi Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Sydney Football Stadium. Popovich menyebut bahwa dirinya tidak berada di Jakarta saat Indonesia bertemu Australia pada laga sebelumnya. Meski begitu, ia memastikan bahwa timnya tetap menganalisis kekuatan timnas Indonesia, termasuk dengan adanya pelatih baru. Kami tahu mereka punya pelatih baru, tetapi kami tidak tahu bagaimana ia akan menentukan strategi. Kami sudah melihat apa yang dia lakukan di tim-tim sebelumnya, termasuk bagaimana struktur dan bentuk permainannya, ujar Popovich dalam konferensi pers. Meski demikian, Popovich menegaskan bahwa Australia tidak terlalu memikirkan taktik Kluivert. Ia lebih memilih fokus untuk mempersiapkan timnya sendiri agar bisa mengamankan kemenangan di hadapan pendukungnya. Kami harus fokus pada diri sendiri. Kami yakin bisa menghadapi berbagai struktur permainan lawan. Kami percaya diri untuk memainkan gaya sepak bola kami sendiri, tegasnya. Australia harus menghadapi laga ini dengan badai cedera di lini belakang. Beberapa pemain mereka yang dipastikan absen antara lain Harry Soutar, Alessandro Circati, Jordan Boss, Hayden Matheus, Thomas Deng, Conor Metcalfe, Riley Mcgre, dan Joe Gauci. Sementara itu, timnas Indonesia tidak mengalami banyak masalah cedera. Namun skuad Garuda tetap kehilangan 2 pemain penting, yakni Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner. Kedua pemain ini harus absen karena akumulasi kartu. Dengan kondisi ini, kedua tim harus mencari solusi terbaik untuk menutup celah di skuad masing-masing menjelang laga krusial yang akan menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026.